Saya Guru SKM, saya konsultan kesehatan dari Lembaga Penyuluhan Penyakit Kanker. Tujuan saya datang kemarin ingin memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada Bapak dan Ibu semua tentang bahaya penyakit dalam, khususnya kanker dan tumor. Nanti di akhir acara, kalau masih ada waktu, bagi yang kurang paham, saya persilakan bagi yang bertanya, silakan bertanya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Bapaknya sehat, Pak? Ibu sehat, Bu? Saya tanya kembali lagi, semua sehat? Ada yang asam lambung? Ada yang kolesterol? Ada yang asam urat? Yang sehat yang mana? Pikirannya sehat. Ya. Tadi itulah kita ya Pak ya, masih bisa berjalan, masih bisa beraktivitas walaupun memiliki riwayat penyakit dalam, masih sering kita katakan sehat. Padahal sering kita dengar warga atau keluarga kebanyakan meninggal sakitnya apa? Asam lambung, kolesterol, darah tinggi, pembengkakan pembuluh darah mengakibatkan pembuluh darah kita pecah. Kemudian saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada pagi hari ini, sudah pernah mendengarkan sosialisasi kesehatan, baik itu dari puskesmas tempat atau dari lembaga kesehatan atau dari kesehatan provinsi tentang penyakit kanker dan tumor? Sudah pernah Pak? Kalau sudah saya belum. Sepengetahuan Bapak apa itu kanker? Di lapas kelas 2 atau saya tanya jawabannya kanker kantong kering. Di sini ya juga sama. Itulah kita Pak ya. Sering orang mengatakan kanker kantong kering. Namun kanker yang saya maksud adalah perubahan sel normal menjadi tidak normal yang kita sebut sebagai abnormal. Kanker berawal dari tumor terbagi dua. Yang pertama tumor Cina, yang kedua tumor ganas. Tumor ganas seperti apa Bu Eva? Adanya benjol-benjolan di area tubuh kita seperti di media gambar tersebut. Ya, jadi kalau terdapat benjolan seperti ini Bapak dan Ibu, jangan pernah dikotak-katik atau diurut-urut karena bisa berubah sifat menjadi tumor ganas atau yang kita sebut sebagai kanker. Kalau bapaknya bilang kondisi ini aman Bu Eva, ya kami semua tidak ada yang terkena kanker. Kita yang terlahir di dunia ini Bapak dan Ibu, dari sejak lahir kita sudah membawa bibit kanker. Ya sudah dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa bibit kanker. Kalau di kesehatan itu namanya gen proto-onkogen. Gen kanker ini sama seperti usus, dari lahir sudah ada. Kemana-mana kita bawa. Atau ada tadi yang berangkat kerja tidak bawa usus? Ususnya di bawah apa? Di bawah? Ususnya di bawah atau ditinggal dulu? Begitu juga gen kanker. Bapak ngomong kemana-mana setiap hari. Kapan aktifnya Bu Eva? Nanti. Kalau daya tubuh sudah lemah, imun tubuh kita turun, kankernya aktif. Pemicunya apa? Yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan. Contoh, silsilah keluarga kita ada yang meninggal akibat penyakit kanker. 85% kita garis keturunan yang pasti terkena kanker. Ya, kenapa? Dari pola ASI, pola asuh dan cairan sperma darah yang sama. Dia tidak mesti kankernya yang sama Pak. Contoh, keluarganya ibunya terkena kanker otak, anaknya bisa terkena kanker mata, kanker usus dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau tidak ada dilihat dari faktor yang pertama, faktor genetik atau turunan, dilihat dari faktor yang kedua, faktor kimia dan fisika. Kimia seperti apa? Asap rokok. Saya ingin bertanya kepada Bapak, bapaknya merokok? Bapak kalau merokok, waktu di rumah merokok dalam rumah atau di luar rumah Pak? Luar dalam. Di dalam merokok, di luar merokok. Mulai dari hari ini Pak, mohon kalau merokok di luar ruangan. Kenapa? Yang resiko tinggi terkena kanker paru, kanker hati itu bukan perokok aktif, melainkan perokok pasif. Siapa? Istri, anak, keluarga yang ada di dalam rumah. Kemudian faktor fisika seperti apa? Gelombang elektromagnetik, contoh seperti handphone. Penggunaan handphone kalau
Ya. Kemudian faktor pemicu kanker, gen kanker yang ada di tubuh kita yang aktif apalagi? Faktor makanan, minuman yang mengandung zat karsinogen atau pupuknya kanker. Itu sering ada pada 4P. Penyedap rasa, pemanis buatan, pewarna, dan pengenyal. Ya, katakan penyedap rasa. Ada sisi baik, ada sisi buruk pada penyedap rasa. Sisi baiknya apa? MSG terletak pada penyedap rasa. Sisi buruknya apa? Kalau terlalu berlebihan, gen kanker ini mudah aktif. Jadi bukan tidak boleh, pakai sedikit saja. Kemudian gen kanker kita ini mudah aktif dengan apa lagi Pak? Dengan cara pengolahan penyajian makanan yang salah. Saya mau bertanya kepada Bapak yang hadir pada pagi hari ini. Di rumah masak nasi pakai apa? Kosmos, rice cooker. Tidak ada yang pakai dandang priuk. Pakai tungku kalau mati lampu Pak. Iya.